Taruhlah misalnya Banser itu mau ngelawan polisi dan tentara yang jumlahnya 1.500.000 orang. Karena tidak bersenjata, Banser itu taruhlah menang maju aja, ngegeruduk aja gitu. Taruhlah mati itu 3,5 jutanya, separuhnya. 3,5 juta Banser itu bisa menguasai negara ini atas nama Nahdlatul Ulama. Saya mau cerita tentang NU. NU kata orang Madura, Nahdlatul Ulama. Jadi pakai ejaan lama, NU. Kalau kata teman saya, Cak Nanto, ini ketua pemuda Muhammadiyah, ini teman saya, di Madura itu 90% itu agamanya Islam, 10%-nya Muhammadiyah katanya. Ini kata Cak Nanto ini. Jadi saya sering sudah menyampaikan di beberapa media sosial, Bu, sebenarnya bahwa ada salah seorang akademisi dari Harvard University, namanya Phil Caruso. Phil Caruso ini adalah Tillman Scholar, nggak perlu saya ceritakan lah apa itu, nggak mungkin ngerti juga. Jadi Phil Caruso ini mengatakan bahwa satu-satunya tonggak yang hari ini, jadi gini ceritanya, ini banyak yang mempertanyakan, kok saya tidak menemukan tulisan itu? Karena memang ini diterbitkan dalam sebuah jurnal terbatas dari Harvard University di Amerika. Nah, saya membacanya itu di Amerika. Jadi mungkin tidak dirilis ke sini karena memang di situ pada akhirnya ketika muncul wacana Islam Nusantara, Phil Caruso ini diserang. Karena menurut Phil Caruso salah satu kekuatan dari Nahdlatul Ulama itu, Nahdlatul Ulama itu adalah satu entitas organisasi Islam terbesar yang percaya wah Islam itu bukan alat untuk mengarabkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini NU yang percaya itu, makanya kemudian NU itu hidup dengan metamorfosisnya dan diaspora Islam dimanapun di seluruh dunia dan hidup dengan kebudayaan dan kearifan lokalnya. Jadi kalau Islam di Uzbekistan, Bu, itu budayanya ya budaya Uzbek. Islam di Cina itu budaya yang dipakai adalah budaya kearifan lokal Cina, suku Hui dan termasuk orang-orang Cina di mana namanya di daerah-daerah provinsi bagian barat Cina itu kebudayaannya kebudayaan Cina. Nah, kalau kita perhatikan dari bagaimana orang Islam ini kemudian menyebar dan kemudian menjaga budaya-budaya lokal itu supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini sebenarnya pesannya Nabi. Kita tidak boleh percaya bahwa Islam ini adalah instrumennya Allah untuk mengarabkan manusia. Kita tidak boleh percaya itu. Islam ini bagi siapapun. Mau orang Islam di Brazil di pedalaman Amazon sana itu boleh memeluk Islam dengan berbagai situasi sosial circumstancesnya. Ini bahasa akademisnya. Dengan berbagai lingkungan sosialnya. Lalu kemudian Nabi menganjurkan kita supaya Islam ini menjadi agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Artinya apa? Kita tidak boleh terpaku kepada satu budaya saja. Tidak boleh. Yang kita maksud dengan Islam Nusantara itu adalah Islam dalam konteks budaya, bukan dalam konteks hukum-hukum fikih yang mengikat. Lalu kemudian ditanya, oke, kalau orang NU mau naik haji berarti jangan ke Mekah dan Madinah. Itu adalah hukum-hukum agama yang mengikat. Kita tetap ke sana, orang Syiah aja naik hajinya ke Mekah juga kok. Masa orang NU naik hajinya ke tempat lain? Enggak. Konsep yang dinamakan dengan Islam Nusantara ini yang nerangkan, yang orang Islam di Indonesia kok nggak ngerti-ngerti sih. Justru yang menerangkan ini orang Amerika namanya Phil Caruso. Menurut Phil Caruso, salah satu kekuatan NU itu adalah bahwa dia bisa melebur ke dalam budaya apapun tanpa harus menjelek-jelekkan perbedaan di antara seluruh umat manusia di Indonesia. Ini kelebihannya NU. Ini menurut Phil Caruso, bukan kata saya. Dan kata Phil Caruso juga, NU tidak pernah punya riwayat memberontak dan melawan kepada negaranya sendiri. Coba, ini NU kata Phil Caruso.
Makanya kemudian NU itu menjadi satu kekuatan tunggal di Indonesia, yang kemudian ada sekoci-sekoci di sekitarnya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad. Al-Irsyad zaman dulu bukan yang sekarang. Al-Irsyad yang sekarang udah tercemar. Ini direkam kan, biar jadi perhatian lah, nggak apa-apa. Al-Irsyad zaman dulu isinya itu adalah para habaib yang tawaddu. Hari ini Al-Irsyad sudah tercemar dengan paham-paham ideologi transnasional yang mengajarkan orang untuk menjahiliahkan orang, membid'ahkan orang dan sebagainya. NU tidak pernah gelisah dengan keimanan orang, Bu. Kita tidak dididik untuk kemudian membenci orang yang berbeda. Kita tidak pernah dididik untuk menjadi seperti itu. Saya lahir di keluarga pesantren, saya lahir dari kalangan Nahdien, hingga hari ini saya tidak pernah diajari untuk membenci, mencaci maki, mencelakai, membinasakan orang lain yang berbeda. Tidak pernah. Nah, itu yang kemudian menjadi kandungan utama dari NU. Nah, kemudian NU ini menjadi tonggak yang sangat penting di negara ini. Kenapa? Nah, ini tinjauan secara empiris dari yang dilakukan oleh Phil Caruso dalam penelitiannya, karena berangkat dari penelitian terhadap Densus. Bapak Ibu sekalian, Phil Caruso mengatakan Densus telah berhasil mengatasi gerakan-gerakan radikal, ekstrim dan teror di Indonesia, tapi tidak bisa ditiru oleh negara lain. Nah, ini ditulis sampai sekarang masih ditulis oleh salah satu website namanya Middle East Institute, MEI. Ada itu, kalau mau di googling bisa baca. Nah, ini tulisan Phil Caruso yang mengatakan Densus itu berhasil mengatasi gerakan teror di Indonesia, tapi tidak bisa ditiru oleh negara lain. Somalia itu mati-matian mau niru Densus, nggak bisa. Karena apa? Kata Phil Caruso, karena negara lain tidak bisa meniru Densus karena negara lain tidak punya NU. Baca, kalau saya disangkain ngecap, baca tulisan, googling aja Phil Caruso, PHILCARUSO, baca di situ, muncul paling awal di situ. Nah, ini bisa dibaca, artinya apa? Karena tidak punya NU. Apa coba? Mengapa NU itu kok seolah-olah betul-betul dianggap paling penting di negara ini? Sok penting gitu? Enggak juga. Banser itu, saya kenapa nangis tadi waktu apel Banser, Bu? Saya itu betapa bangganya. Wallahi tallahi billahi, saya betul-betul begitu bangganya saya melihat tadi apel Banser. Saya membayangkan kalau Mbah Hashim hidup hari ini. Coba bayangkan betapa bangganya dengan barisan serbaguna, dan betapa bangganya dengan kalangan muslimat dan juga berbagai banom-banom NU yang sudah mekar. Ketika NU berdiri tahun 1926 itu harus pura-pura membuat acara haulnya Mbah Holil di Surabaya. Ini berdirinya NU tahun 26 itu, sampai harus berpura-pura. Hari ini kita bisa bergerak terbuka, bisa apel di lapangan alun-alun Magelang dan sebagainya. Ini betul-betul barokah para ulama. Nah, Banser ini jumlahnya 7 juta, Bapak Ibu sekalian. Ini soheh ini. Karena Gusmen kebetulan teman saya. Ini soheh karena berdasarkan data 7 juta. Polisi jumlahnya 463 ribu. Tentara kurang lebih 1 juta. Coba bayangin, taruhlah Banser itu nggak punya senjata. Taruhlah misalnya Banser itu mau ngelawan polisi dan tentara yang jumlahnya 1.500.000 orang. Karena tidak bersenjata, Banser itu taruhlah menang maju aja, ngegeruduk aja gitu. Taruhlah mati itu 3,5 jutanya, separuhnya. 3,5 juta Banser itu bisa menguasai negara ini atas nama Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama mau? Gak mau. Kita tidak diajari untuk berkhianat terhadap negara ini. Tidak diajari untuk itu. Kelompok lain sudah pernah melakukan pemberontakan, Bu. Kartosuwiryo memproklamirkan diri di Tasikmalaya, negara Islam Indonesia, lalu membentuk Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, membentuk kesatuan-kesatuan militer, memberontak pasukan Andi Aziz di Makassar, Karmuzakar di Banjarmasin, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan negara Islam Indonesia hingga hari ini. Dan kemudian pecah menjadi JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua pecahan negara Islam Indonesia yang ingin memberontak kepada negara Indonesia dan menjadikan Indonesia negara agama. Apakah ini pernah dilakukan NU? Tidak pernah.
Padahal NU itu adalah organisasi terbesar. Bansernya aja 7 juta. Belum kalangan Nahdliinnya. Coba bayangin, begitu gampangnya kita menguasai. Dan ketika para ulama merumuskan bagaimana negara ini harus bergerak ke depan, membuat satu filosofi Grundslag, filosofi dasar dari negara kita, NU bisa saja mengintimidasi semua ulama dan tokoh nasionalis pada waktu itu untuk menguasai negara ini. Tapi para ulama NU tidak mau melakukan itu. Ulama-ulama NU merekrut berbagai tokoh agama nasionalis dan berbagai organisasi dari Muhammadiyah dan sebagainya untuk merumuskan bersama-sama bagaimana kita ke depan supaya kita tadi tidak saling gontok-gontokan. Lalu kemudian diputuskan sebuah al-asobiyah. Ini kata Ibnu Khaldun, Bu, dalam Al-Muqaddimah. Para ulama kita ini nggak bego, nggak bodoh. Beliau itu membuat rumusan bersama itu berdasarkan rujukan pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Namanya Ibnu Khaldun, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Ada kitab namanya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi yang membahas tentang bagaimana membela negara. Dan kemudian merumuskan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian setelah kita teliti hari ini ternyata terilhami dari tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah pada abad ke-13. Coba, ulama kita ini nggak begitu aja memikirkan itu. Oh, kemudian kalau kita berpikir hari ini al-asobiyah itu adalah Pancasila, ya itulah hasil rumusan para ulama. Karena dulu Nabi ketika menguasai Madinah, beliau langsung membuat satu piagam Madinah sebagai tonggak kesepakatan bersama antara suku Aus dan suku Hazrat, pribumi dan pendatang yang kemudian disatukan dalam Muhajirin dan Ansor, dan menyatukan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi menjadi satu entitas bersama bernama negara Madinah dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur apa? Mengatur hak dan kewajiban yang sama antara orang-orang yang berbeda, ya. Lalu kemudian mengatur juga semua bahwa manusia siapapun di Madinah, harkat dan martabatnya harus semuanya diakui tanpa melihat latar belakangnya, suku maupun agamanya. Nah, dari sini kemudian memecah dua pemikiran tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari menulis Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, merumuskan itu. Artinya apa? Membela negara itu adalah hukumnya wajib. Ini juga yang kemudian oleh Mbah Hashim ditekankan kepada kita, kita semua adalah fardhu ain dalam membela negara. Ini semua sanadnya mengalir dari Kanjeng Nabi.